Shalom, shalom. Senang berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan setiap kali ada kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan hikmat supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Demikian 1 Tesalonika 4 ayat 9. Renungan kita saya beri tema lebih sungguh-sungguh dalam kasih. Saudara, setiap kita sangat familiar atau sangat akrab dengan kata kasih atau mengasihi. Karena memang kekristenan identik dengan kasih. Allah kita adalah kasih. Kasih adalah salah satu tanda orang percaya sejati. Dan orang percaya diperintahkan oleh Allah untuk mengasihi. Mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun dalam kenyataannya, ternyata ada banyak orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi tidak hidup dalam kasih. Tetapi hidup dalam kebencian, hidup dalam kemarahan, dendam, kepahitan, dan lain-lain. Mengapa demikian? Karena ternyata dia belum sungguh-sungguh mengenal Allah, serta belum sungguh-sungguh hidup di dalam Allah. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Tesalonika agar mereka bersungguh-sungguh dalam kasih dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, bahwa kasih adalah karakter Allah. Paulus berkata, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kasih adalah salah satu dari karakter atau sifat Allah. Dan lebih dari itu, Rasul Yohanes berkata Allah adalah kasih. Dia adalah sumber kasih. Jadi setiap kita harus bersungguh-sungguh dalam kasih karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Allah tidak hanya berteori tentang kasih, tetapi Dia mewujudkan kasih-Nya melalui pengorbanannya yang mulia di atas kayu salib demi keselamatan manusia berdosa. Dengan menyadari betapa besarnya kasih Allah, maka kita harus lebih sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jangan lupa bahwa mengasihi itu adalah perintah Allah. Yang kedua, kasih menjadi gaya hidup orang Kristen. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Demikian kata Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Artinya, kasih sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup mereka. Dan kasihlah yang memotivasi tindakan mereka. Mereka sudah terbiasa untuk memberi perhatian kepada banyak orang. Bukan saja di kalangan mereka sendiri, tetapi juga memberikan perhatian kasih keluar sampai ke seluruh wilayah Makedonia. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-10 bagian A. Apa yang mereka lakukan itu sudah bagus. Bahwa mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang ketiga, kasih membutuhkan komitmen, berkesinambungan. Saudara, sekalipun mereka sudah hidup dalam kasih mengasihi, tapi Rasul Paulus tetap menasihati mereka agar mereka melakukannya lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh bisa diartikan lebih serius. Lebih serius untuk melihat kepentingan orang lain. Butuh kepekaan untuk melihat mereka yang membutuhkan pertolongan. Mengasihi bukan hanya satu tindakan satu kali atau hanya tindakan sesaat, tetapi membutuhkan komitmen yang berkesinambungan. Maka Paulus berkata,
Kamu sudah melakukannya, tetapi teruskan dan lakukan lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kasih adalah karakteristik orang percaya. Sebagaimana Allah sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Allah. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia adalah dua hal yang berjalan bersama-sama. Dan itulah yang menjadi gaya hidup kita. Dimanapun kita berada, selalu ada kesempatan bagi kita untuk mengasihi. Betul ya? Dimanapun kita berada. Bukan saja dengan perkataan, tetapi terlebih dengan action, dengan perbuatan. Maka mari kita meminta pimpinan Roh Kudus agar kita memiliki kepekaan melihat kepentingan orang lain. Jika kita sudah melakukannya, terpujilah Tuhan. Akan tetapi mari kita terus lebih sungguh-sungguh dalam kasih, agar kehidupan kita lebih lagi berdampak secara positif bagi sesama. Dan tentu di atas semuanya, Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Tuhan, berilah kami senantiasa kepekaan oleh Roh Kudus untuk melihat bukan hanya kepentingan diri kami sendiri, tapi kepentingan orang lain juga yang membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengaplikasikan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.